Oke kawan, balik mana nih ember liar. Kabar kawan-kawan semuanya. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Beginilah keadaan dari tanaman anggur kita pada saat musim penghujan, karena memang saat ini masih banyak terjadi hujan. Saat kita melakukan budidaya tanaman anggur ini akan sangat banyak sekali tantangan yang harus dilewatinya. Entah itu mulai dari busuk akar yang bisa menyebabkan tanaman anggur ini akan mengalami entah itu stagnan, bahkan akan mengalami pengeringan pada batangnya, karena memang saat kita melakukan budidaya anggur ini, perakaran sangatlah penting saat entah itu memulai pertumbuhannya ataupun juga pembuahannya. Karena kalau perakaran dari tanaman anggur ini sehat, nantinya juga akan berdampak pada entah itu pertumbuhan atau pembuahannya, karena nantinya perakaran akan menyerap nutrisi pada media tanam yang tempat perakarannya ini tumbuh. Tantangan lainnya yaitu saat terjadi hujan, daun-daun yang ada pada tanaman anggurnya mengalami perubahan yang lumayan signifikan, karena nantinya kelembapan udara yang ada pada sekitar dari daun-daunnya akan sangat tinggi. Karena kelembapan terlalu tinggi, maka daun-daun yang tumbuh pada tanaman anggurnya akan terserang oleh hama. Entah itu hama jamur ataupun juga diserang oleh ulat pemakan daun-daunnya. Di sini kita bisa lihat kayak begini contohnya, daun yang telah dimakan oleh hama pemakan daun, entah itu ulat, belalang ataupun juga serangga yang lainnya yang memakan daun dari tanaman anggur kita. Lolos dari serangan hama pemakan daun anggur ini juga nantinya kalau memang kelembapan cukup tinggi akan terserang jamur, ditandai dengan bagian bawah dari daun-daunnya berwarna orange seperti ini contohnya. Di sebelahnya memang masih ada bercak-bercak oranye kayak begini, tetapi setelah menyerang seluruh daunnya nantinya akan kayak begini.
Nantinya daunnya akan menguning kayak begini dan akhirnya rontok. Begitupun juga ranting yang nantinya tempat tumbuhnya daun-daun ini yang terserang oleh jamur, nantinya juga akan mengering seperti ini contohnya. Ini cabang-cabang yang dulunya tumbuh daun-daun yang terserang oleh jamur akhirnya mengering kayak begini juga, tidak mau tumbuh tunas-tunas barunya. Dan masih banyak lagi tantangan saat kita melakukan budidaya anggur saat musim penghujan. Saat kita lakukan pruning, entah itu pruning untuk pembentukan cabang, nantinya juga akan terkendala juga mata tunasnya tidak mau tumbuh sehingga batangnya mengering. Bahkan walaupun sudah dipupuk pembuahan, kalaupun kita lakukan pruning pembuahan, nantinya batang ini tidak muncul bunga di tunas yang nantinya tumbuh. Seperti ini contohnya, banyak sekali tunas-tunas baru yang tumbuh, akan tetapi tunas-tunas yang barunya yang tumbuh dari bekas pemangkasan, ini bekas kita pangkas, dan ini yang tidak mau tumbuh sehingga akhirnya mengering. Dan ini yang walaupun mau tumbuh lagi tunasnya, tetapi tidak muncul bunga pada tunas barunya. Sehingga walaupun memang kita lakukan pemupukan pembuahan, tunas barunya tidak membawa klaster bunga. Walaupun memang tumbuh lumayan cukup vigor tunas barunya. Ya, kalau kayak gitu saat kita melakukan budidaya tanaman anggur ini saat musim hujan, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilewati, dan semoga tanaman kawan-kawan tidak mengalaminya. Kalaupun mau dilakukan pembentukan cabang, cabangnya semoga tumbuh dengan bagus. Dan kalaupun dilakukan pruning pembuahan, semoga tanaman anggur kawan-kawan bisa muncul bunganya. Walaupun saat ini memang banyak sekali tunas-tunas yang tumbuh, saat ini akan kita lakukan, kita press lagi percabangan-percabangan yang mulai nampak tumbuh. Banyak sekali tunas-tunasnya ini, karena kalaupun memang banyak sekali tunas-tunasnya, nantinya juga akan membutuhkan suplai nutrisi yang banyak, maka akan kita
lakukan pruning pengepresan pada percabangan dari tanaman anggur kita ini. Dan kali ini saat kita lakukan pruning untuk mengepres percabangannya, tidak kita lakukan pemupukan. Karena tujuan pruning kali ini cuma untuk merapikan saja. Karena percabangannya saat ini sangat semraut sekali. Langsung saja kita rapikan percabangannya, karena ini kurang begitu subur dan pada batangnya terserang oleh hama trip dan kutu perisai, jadi kita press di bagian sini. Karena di sini ada 2 cabang, maka kita sisakan 2 cabang ini saja. Kita urutkan dan kita press percabangan yang merupakan anak cabang dari cabang ini dan cabang yang satu ini. Setelah kita urutkan, dan kita akan coba mengurutkan terlebih dahulu. Dan ini kita press bagian sini saja. Semoga nanti bisa tumbuh lagi. Dan ini akan kita pangkas sebelah sini. Kita sisakan saja sedikit saja cabang-cabang yang sekiranya bagus, dan semoga nanti bisa tumbuh lagi cabang-cabang barunya. Kita pangkas semuanya, kita sisakan saja batang-batang tuanya. Ini seperti proses peremajaan pada cabang-cabang dari tanaman ini. Sebenarnya ini percabangannya tidak sampai di sini saja, akan tetapi percabangannya sampai ke sana-sana ini. Maka kita press saja agar nantinya bisa kita tata kembali, biar tidak terlalu panjang juga percabangannya.
Dan kini telah tersisa sedikit saja. Kayak begini, kita sisakan cabang-cabang tuanya. Dan di sebelah sana memang merupakan cabang lanjutannya, jadi nanti akan kita bersihkan sekalian. Kita sisakan cabang